ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime yang ke-17 diikuti oleh 10 menteri negara ASEAN, 3 mitra dialog dan observer dari Timor Leste. Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari di sana. Selamat sore Teddy. Teddy, apa saja yang menjadi rangkaian kegiatan dan parade pada pembukaan ini? Selamat sore Mayfri, betul sekali bahwa dari seluruh rangkaian yang kami tinjau dari kegiatan Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 yang digelar di Kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ini bahwa memang kalau dilihat dari jadwal susunan acara ini dilakukan atau digelar selama 4 hari sejak tanggal 20 hingga tanggal 23 Agustus 2023 mendatang. Namun kalau berbicara mengenai fokus pendalaman pembahasan oleh level tingkat Menteri ASEAN ini baru akan terjadi besok, tepatnya Senin hingga pada Rabu 23 Agustus nanti. Namun hari ini rangkaian acara ini secara resmi sebenarnya sudah mulai dibuka, Mayfri. Tadi secara simbolis Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah menerima para delegasi, termasuk delegasi dari negara-negara ASEAN. Juga ada 3 mitra negara yang ikut bergabung dalam melakukan pembahasan transnational crime ini. Misalnya tadi juga delegasi dari Jepang, kemudian Tiongkok dan juga Korea Selatan. Sementara Timor Leste ini juga ikut hadir dalam pembahasan ini. Dan kehadiran Timor Leste ini sebagai tim atau negara peninjau atau observer. Dan tadi juga kalau kita perhatikan sudah mulai dibuka dengan rangkaian acara kegiatan penyambutan. Diawali setelah menyambut para delegasi. Total informasi yang kami terima, mereka yang akan ikut dalam pertemuan ini sebanyak 275 orang delegasi dari negara-negara ASEAN dan juga mitra sahabat yang akan berdiskusi membahas kejahatan transnasional khususnya di wilayah ASEAN. Tadi dibuka dengan parade, kemudian juga dihibur dengan atraksi dari Akademi Polisi Taruna dan juga tadi ada pagelaran budaya masyarakat setempat dari seni budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Namun kalau berbicara mengenai hal-hal yang dibahas, seperti yang saya sudah sampaikan tadi Mayfri, bahwa pembahasan level tingkat menteri baru akan terjadi besok, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Namun 1 hari sebelumnya, atau tepatnya hari ini di hari Minggu, ini sudah mulai dilakukan pertemuan tingkat senior official meeting atau SOM, yang juga akan membahas seputar kejahatan transnasional di wilayah ASEAN ini yang memang diwakili oleh pihak pejabat tinggi kepolisian dari negara-negara ASEAN. Sementara tadi kami sempat mendapatkan tanggapan dari pernyataan dari Kadifhub Interpolri, Irjen Polisi Krisnamurti, yang mengatakan ada beberapa poin yang dibahas pada hari ini, misalkan saja pendahuluan meeting tingkat level pejabat kepolisian negara ASEAN. Nanti pertemuan hari ini akan disambung dengan rujukan-rujukan dari pembahasan hari ini ke tingkat level menteri. Tadi memang dibahas bahwa mereka akan mengadopsi ulang usulan-usulan dari delegasi seperti masalah terorisme, kemudian tindak pidana perdagangan orang, senjata ilegal, dan juga nantinya akan ada Labuan Bajo Declaration yang isinya akan menguatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN sampai ke titik penegakan hukum di lapangan, juga antar negara untuk mengatasi masalah yurisdiksi sistem hukum dan juga politik. Selain itu, juga akan bertukar informasi dan juga pengembangan kapasitas masing-masing untuk bekerja sama, misalnya saja untuk mengejar dan menangkap pelaku yang mungkin saja ketika melakukan kejahatannya ini berpindah-pindah negara di kawasan ASEAN. Dan ini juga tadi yang disampaikan oleh Krisnamurti, mereka akan bertukar informasi bagaimana membahas hal-hal yurisdiksi ketika mengejar pelaku dan juga melakukan penangkapan. Dan berikut keterangan dari Kadifhub Interpolri, Irjen Polisi Krisnamurti. Apa yang paling penting TPPO lagi? Ya, kita nih TPPO dan ASEAN menyadari ini menjadi ancaman besar di masa kini. Ya, TPPO kita sepakat pengurangan TPPO. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara bertindak di lapangan. Nanti ketika kita mendapatkan permasalahan transnasional, itu usulan Polri dan ini diterima dan sepakat bulat. Ya, kalau
Ini sampai hari ini saya dengar mereka sudah sepakat, dan kalau ini sudah sepakat, maka besok tinggal diadopsi. Kalau adopsi bahasa umumnya kira-kira disahkan gitu oleh para menteri. Nanti akan dilaporkan kepada Bapak Presiden sebagai ketua ASEAN tahun 2023 dan akan lagi-lagi disepakati tingkat kepala negara. Jadi ini adalah cabang pertemuan yang kita rangkum nanti dibawa ke KTT ASEAN pada tanggal 7 bulan September 2023 oleh Bapak Presiden. Ya, Mbak Evri, dari pertemuan ini sebenarnya punya mandat untuk memfasilitasi dan juga untuk mendorong kerjasama dan koordinasi di antara negara-negara ASEAN dalam rangka memberantas isu-isu kejahatan transnasional, baik yang sudah ada maupun yang baru muncul. Kalau melihat dari informasi yang kami dapatkan, apa saja kemudian akan dibahas? Ada 11 poin, diantaranya adalah mengenai terorisme, kemudian perdagangan orang, kejahatan dunia maya atau cybercrime, kemudian juga ada penyelundupan senjata, perdagangan satwa dan kayu ilegal, serta perdagangan obat terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, juga termasuk dibahas dalam pertemuan ini adalah penyelundupan manusia. Tentu kita juga akan melihat hal apa yang kemudian nanti menjadi MOU atau kesepakatan kerjasama di antara negara-negara ASEAN, khususnya tadi yang disampaikan oleh Kadifhub Interpolri Irjen Polisi Krisnamurti bahwa diusahakan ada kesepakatan kerjasama dengan negara-negara di kawasan ASEAN mengenai hal penting yakni tindak pidana perdagangan orang. Maifri. Baik, itu tadi laporan selengkapnya dari AAMTC ya, yang digelar untuk ke-17 kalinya, dan saat ini baru saja kita dengarkan bersama laporan dari koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari yang melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali melanjutkan tugas.